Sahabat Irman Hidayah, bayangkan saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, panasnya membakar kulit, namun tidak ada tempat untuk berlindung. Setiap jiwa menunduk dalam ketakutan, menatap catatan amal yang tak bisa lagi diubah. Saat itu, bukan dunia yang kita sesalkan, tetapi pilihan-pilihan kecil yang kita remehkan. Di antara lautan manusia itu, ada golongan yang penyesalannya lebih dalam dari jurang neraka itu sendiri, karena mereka baru menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sekali dan kesempatannya telah tertutup selamanya. Mereka menangis, berteriak, menggigil, namun pintu kembali sudah terkunci. Dan sekarang, mari kita merenung bersama, apakah kita termasuk dalam golongan tersebut? Mari kita simak 9 golongan manusia yang paling menyesal di hari kiamat. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, orang yang mengabaikan sholat. Tidak ada penyesalan yang lebih menghancurkan di hari kiamat selain penyesalan orang yang meremehkan sholat. Di dunia, ia merasa kuat, sibuk, dan penuh urusan. Azan berkumandang, tapi ia berkata, nanti. Waktu bergeser, ia berkata, sebentar. Hingga akhirnya hari-hari berlalu tanpa sujud, tanpa rukuk, tanpa sedikit pun komunikasi dengan Rabb yang memberinya hidup. Dan ketika matahari digulung, langit terbelah, seluruh manusia dikumpulkan, barulah ia menyadari bahwa amal pertama yang akan dihisab adalah sholat. Imam Al-Ghazali mengatakan, sholat adalah pengukur kualitas hati. Siapa yang mengabaikannya, maka ia telah meruntuhkan bangunan seluruh amalnya. Bayangkan saat ia dipanggil ke hadapan Allah, kakinya bergetar, wajahnya pucat. Lalu malaikat berkata, perlihatkan salatnya. Saat itulah ia menunduk, karena lembarannya kosong atau penuh salat yang tertunda, dikerjakan asal-asalan atau ditinggalkan sama sekali. Imam Al-Qurtubi menuturkan bahwa penyesalan terbesar di akhirat adalah penyesalan yang tidak bisa diperbaiki, dan salat adalah puncaknya. Di saat itu, ia baru memahami ayat Allah. Mereka tidak termasuk orang-orang yang sholat. Surat Al-Muddatsir ayat 43. Dan ketika ia digiring menuju nasibnya, ia menangis dan berbisik, andai saja aku kembali, 1 rakaat saja, 1 sujud saja. Namun, hari itu bukan tempat untuk kembali, melainkan tempat untuk memanen apa yang telah ia abaikan. 2. Orang yang memiliki ilmu, tetapi tidak mengamalkannya. Sahabat Irman Hidayah, bayangkan seseorang yang hidupnya penuh ilmu, hafal ayat, mengerti hukum, fasih, menjelaskan dalil. Manusia pun menghormatinya karena ilmunya tinggi, kata-katanya terdengar indah, dan nasihatnya mengalir deras. Namun pada hari kiamat, semua kemuliaan itu berubah menjadi penyesalan yang mencabik-cabik jiwa. Sebab ia tahu, ia mengerti, tapi tidak mengamalkannya. Allah menggambarkan mereka seperti keledai yang memikul kitab, bebannya berat, tetapi tidak memberikan manfaat sedikit pun. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu tanpa amal bagaikan lampu yang menerangi orang lain, tetapi membakar dirinya sendiri. Dan Imam Nawawi menegaskan bahwa ancaman bagi orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya lebih berat dibanding orang awam, karena ia mengetahui kebenaran, namun tetap menyalahi perintah Allah. Di akhirat, orang seperti ini menangis hingga air matanya berubah menjadi darah. Ia melihat amal-amal besar yang ia ajarkan terbang ke arah orang lain, sementara dirinya berdiri dengan tangan kosong. Ia menjerit, "Ya Rob, ilmu ini aku pelajari untukmu." Tetapi amalnya menjawab, "Engkau tidak mempraktikannya. Engkau hanya menjadikan ilmu sebagai kebanggaan, bukan sebagai jalan taat."
Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang diberi Taurat namun tidak mengamalkannya seperti keledai yang membawa kitab. Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Penyesalan mereka membakar karena mereka tahu kebenaran lebih jelas daripada siapapun, namun memilih jalan lain. Dan hari itu tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apapun. 3. Orang yang mengikuti teman buruk. Ada penyesalan yang begitu dalam di hari kiamat, penyesalan yang membuat seorang manusia menggigit kedua tangannya hingga hancur. Itulah penyesalan orang yang dahulu memilih teman yang salah, teman yang mengajaknya tertawa di dunia, tetapi menyeretnya ke jurang maksiat. Teman yang katanya setia, tapi setia hanya dalam hal yang merusak. Di akhirat, ketika tabir tersingkap dan hakikat dipertontonkan, barulah ia sadar setiap langkah maksiat yang ia lakukan bukan hanya karena nafsunya sendiri, tetapi karena pengaruh sahabat yang ia kagumi. Di padang mahsyar, ia menundukkan kepala, gemetar, seraya berkata, sebagaimana Allah abadikan dalam firman-Nya, "Aduhai celakalah aku, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab." Surat Al-Furqan ayat 28. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat ini adalah bentuk penyesalan terdalam dari seorang hamba yang tahu bahwa dirinya tersesat bukan sendirian, tetapi dipimpin oleh orang yang ia percaya. Ibnu Hajar menambahkan, teman buruk bukan hanya yang mengajak maksiat secara terang-terangan, tetapi juga yang melemahkan iman sedikit demi sedikit, menghina orang saleh, meremehkan sholat, menertawakan nasihat, dan membuat hati keras tanpa terasa. Di dunia, semua itu tampak sepele, tetapi di akhirat, setiap bisikan buruk berubah menjadi rantai yang membelenggu. Betapa ruginya orang yang memilih teman yang menjauhkan dirinya dari cahaya, dan betapa bahagianya orang yang memilih sahabat yang setiap kalimatnya mengingatkan pada Allah. Sebab pada hari ketika tidak ada lagi yang setia selain amal, hanya sahabat saleh yang akan memberi syafaat berupa doa dan kebaikan. Jangan sampai kita termasuk yang menyesal, menangis sambil berkata, andai saja aku mengikuti jalan yang lurus bersama mereka yang bertakwa. 4. Orang yang suka menunda taubat. Ada penyesalan yang begitu menghancurkan di hari kiamat. Penyesalan dari orang yang selalu berkata, nanti saja aku bertobat, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah siap. Mereka hidup dengan rasa aman palsu, seolah kematian menunggu jadwal manusia. Padahal, seperti kata Imam Al-Ghazali, kematian datang tanpa mengetuk pintu dan tidak menunggu persiapan siapapun. Mereka tahu bahwa hati mereka kotor, bahwa hidup mereka dipenuhi maksiat kecil yang terus dibiarkan membesar. Mereka merasakan panggilan Allah di malam yang sunyi, bisikan lembut untuk kembali, namun mereka mematikan rasa itu dengan alasan yang dibuat-buat. Hingga suatu hari, malaikat maut datang dalam keadaan mereka belum siap, dalam keadaan lalai, sibuk, atau bangga dengan dunia. Saat ruh ditarik, barulah mereka menjerit meminta kesempatan kedua. Allah sudah menggambarkan penyesalan itu dengan sangat jelas dalam firman-Nya. Hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Rob, kembalikanlah aku agar aku dapat berbuat baik." Tidak, itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Imam Ibnu Hajar menegaskan, ayat ini adalah pukulan telak bagi siapapun yang menunda taubat, karena penyesalan di saat sakaratul maut tidak ada nilainya di sisi Allah. Di hari kiamat, mereka berdiri dengan tubuh gemetar, mengetahui bahwa mereka bukan tidak tahu, mereka hanya menunda. Dan penundaan itu berubah menjadi belenggu yang menyeret mereka menuju kebinasaan. Maka, siapapun yang masih hidup, masih bisa bernapas, masih mampu menitikkan air mata, itulah
saat terbaik untuk kembali. Sebab kelak tidak ada yang lebih menyakitkan daripada berkata di hadapan Allah, "Aku dulu tahu, tapi aku tidak segera kembali." 5. Orang yang zalim kepada manusia. Tidak ada penyesalan yang lebih menghancurkan di hari kiamat daripada penyesalan orang yang pernah menzalimi manusia lain. Di dunia, kezaliman sering dianggap sepele, sekadar kata-kata yang melukai, janji yang diingkari, fitnah kecil, atau hak orang lain yang kita ambil tanpa merasa berdosa. Namun di akhirat, semua itu berubah menjadi beban yang menyesakan, menghancurkan, dan menelanjangi hati yang dulu merasa aman. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang bangkrut di hari kiamat bukanlah yang hartanya habis, tetapi yang datang dengan salat, puasa, dan amal-amal besar, lalu semuanya habis dibagikan kepada orang yang pernah ia sakiti. Hingga ketika amalnya habis, dosa-dosa orang yang dizaliminya dialihkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini adalah peringatan paling keras agar seorang muslim menjauhi segala bentuk kezaliman, meski sekecil debu. Imam Ibnu Hajar menambahkan bahwa kezaliman kepada manusia jauh lebih berat hisabnya daripada meninggalkan hak-hak sunnah, karena Allah mungkin mengampuni dosa terhadapnya, namun tidak terhadap hak manusia sampai mereka ridho. Bayangkan amal bertahun-tahun lenyap hanya karena satu ucapan kasar, satu fitnah, atau satu hak yang tidak kita kembalikan. Pada hari itu, orang zalim menangis, meratap, menyesal. Tetapi tidak ada lagi pintu maaf, tidak ada jalan kembali. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan yang merugi ini dan memberi kita hati yang lembut untuk meminta maaf sebelum terlambat. 6. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Ada manusia yang hidupnya dipenuhi nikmat, kesehatan, keluarga, waktu luang, rezeki, keselamatan. Namun, lisannya pelit mengucap syukur dan hatinya lebih condong pada dunia daripada kepada Rabb yang memberinya. Kelak di hari kiamat, mereka adalah golongan yang paling gemetar penyesalannya. Bukan karena mereka miskin amal, tetapi karena mereka lupa mensyukuri nikmat yang menjadi sebab bertambahnya kebaikan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kufur nikmat bukan hanya mengingkari, tetapi menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat, mata untuk melihat haram, lidah untuk menyakiti, harta untuk sombong, dan waktu untuk lalai. Di hari ketika seluruh manusia dikumpulkan, ayat ini menggema seperti petir yang menghancurkan dada. Kemudian pasti kalian akan ditanya tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat 8. Imam Ibnu Hajar menegaskan, pertanyaan itu bukan sekadar apa yang engkau punya, tetapi kemana engkau gunakan. Maka ketika manusia melihat betapa banyak nikmat yang terbuang sia-sia, mereka menangis hingga air mata berubah menjadi darah. Mereka berharap dapat kembali ke dunia hanya untuk satu suapan makanan, satu hembusan napas, 1 menit tambahan agar dapat berkata, "Ya Allah, aku bersyukur." Namun, semuanya terlambat. Nikmat yang dulu ringan kini berubah menjadi beban penyesalan yang menenggelamkan mereka dalam kerugian yang abadi. 7. Orang yang menjual agama demi dunia. Ada golongan yang kelak menatap dirinya sendiri di hari kiamat dengan penyesalan yang begitu dalam, seakan-akan seluruh isi dunia menimpa dadanya. Mereka adalah orang-orang yang menjual agama demi dunia, yang mengorbankan prinsip, iman, dan kejujuran hanya untuk mendapat sedikit keuntungan, pujian manusia, atau kenyamanan sesaat. Imam Al-Ghazali menggambarkan mereka sebagai pedagang malang yang menukar mutiara akhirat dengan kerikil dunia. Di dunia mereka merasa cerdas, lincah, licik bahkan, seolah tidak ada yang melihat. Namun di hadapan Allah, kelak semua kedok itu robek, dan mereka menyadari betapa murahnya harga yang mereka tetapkan
untuk iman mereka sendiri. Mereka akan berkata, "Untuk apa aku lakukan semua ini? Mengapa aku pilih jalan yang gelap, padahal cahaya begitu dekat?" Tapi penyesalan itu datang saat pintu taubat sudah tertutup rapat. Mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang menggadaikan kebenaran demi keuntungan kecil, sebagaimana firman Allah. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan akhirat. Dan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, adalah kecaman paling keras bagi siapapun yang memilih dunia daripada ridha Allah. Pada hari itu, dunia yang dulu mereka kejar hilang seperti asap, sementara akhirat yang mereka sia-siakan berdiri tegak di hadapan mereka, menagih semua yang pernah mereka tahu, tetapi tidak mereka jaga. Dalam hening yang menyesakan itu, mereka akhirnya memahami, tidak ada transaksi yang lebih merugikan daripada menjual iman demi dunia yang fana. 8. Orang munafik. Di antara seluruh manusia yang menyesal pada hari kiamat, tidak ada penyesalan yang lebih kelam, lebih memilukan, dan lebih menghancurkan daripada penyesalan orang munafik. Di dunia, mereka berjalan dengan dua wajah. Di hadapan manusia mereka menampilkan senyum, tutur manis, bahkan kesalehan yang dibuat-buat. Namun, di hadapan Allah, hati mereka penuh kelicikan, keraguan, dan tipu daya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kemunafikan adalah penyakit hati yang paling berbahaya karena ia merusak dari dalam, tanpa suara, tanpa bekas, namun mematikan iman. Pada hari di mana segala rahasia dibongkar, mereka datang sambil menggigil, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Mereka melihat cahaya orang-orang beriman yang menyinari padang mahsyar. Lalu mereka berkata, "Tunggulah kami, berilah kami cahaya kalian." Tetapi malaikat menjawab dengan suara yang memutus harapan, "Kembalilah kalian dan carilah cahaya sendiri." Saat itu, dinding besar ditegakkan, memisahkan mereka dari orang-orang beriman. Dalam gelap yang pekat, mereka menyesal sampai seakan dada mereka meledak oleh penyesalan. Allah sendiri menegaskan bahwa tempat kembali mereka adalah neraka paling bawah, tempat yang paling pedih, paling sunyi, dan paling hina. Sesungguhnya, orang munafik berada di tingkatan neraka paling bawah. Surat An-Nisa ayat 145. Imam Al-Qurtubi mengatakan, tidak ada siksaan yang lebih berat daripada siksaan yang dibarengi penghinaan total, dan itulah yang diberikan kepada orang munafik. Mereka dulu mempermainkan agama, menjadikan iman hanya kosmetik kehidupan. Maka, pada hari itu, agama membalas mereka dengan kehinaan yang tidak pernah terbayangkan. Mereka ingin kembali, tetapi pintu telah tertutup rapat selamanya. 9. Orang yang lebih memilih maksiat daripada petunjuk. Ada manusia yang di dunia hidup dengan dua jalan di hadapannya, jalan cahaya yang mengajak kepada kebaikan, dan jalan gelap yang dipenuhi godaan maksiat. Ia tahu mana yang benar, ia mendengar ayat-ayat Allah, ia paham bahwa setiap langkah akan dipertanggungjawabkan. Namun hatinya lebih condong pada kenikmatan sesaat. Ia memilih maksiat, menunda taubat, dan menolak seruan iman yang mengetuk lembut di dadanya. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa hati yang terus dibiasakan maksiat akan menjadi keras, dan hati yang keras sulit menerima cahaya petunjuk. Di hari kiamat, orang seperti ini menundukkan kepala dengan penuh penyesalan. Mereka melihat kebenaran terhampar di depan mata, namun pintu kembali telah tertutup rapat. Mereka berkata, sebagaimana dalam firman Allah, "Ya Rabb, kembalikanlah kami akan berbuat baik." Tetapi penyesalan itu tidak lagi berguna. Imam Ibnu Hajar menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa penyesalan terbesar adalah ketika seseorang baru ingin taat tepat pada saat ketaatan tidak lagi diterima. Penyesalan mereka bukan sekadar sedih, tetapi kehancuran total.
mereka melihat bagaimana satu maksiat kecil berubah menjadi rantai yang menyeret mereka menuju azab. Andaikan di dunia mereka tahan sebentar dari godaan, andaikan mereka memilih jalan taat meski berat, tentu hari itu menjadi lebih ringan. Namun kini semua terlambat, yang tersisa hanya tangisan yang tidak didengar dan harapan yang tidak lagi mungkin. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan ini dan meneguhkan kita di jalan cahaya hingga akhir hayat. Sahabat Irman Hidayah, pada akhirnya, hari kiamat bukan sekadar cerita yang kita dengar sejak kecil. Ia adalah kepastian yang akan datang seperti hembusan angin yang tiba-tiba menusuk tanpa pernah memberi jeda untuk bersiap. Di hari itu, tidak ada suara yang lebih lantang selain penyesalan manusia, penyesalan yang mengguncang jiwa, yang membuat hati seakan diremas, namun tidak lagi memberi manfaat sedikit pun. Imam Al-Ghazali berkata, sesungguhnya penyesalan di akhirat adalah puncak kehinaan, karena ia datang ketika kesempatan telah dicabut. Pada hari itu, semua yang kita anggap remeh di dunia berubah menjadi gunung yang menindih dada. Kebaikan kecil yang dulu kita malas lakukan terasa seperti emas yang hilang dari genggaman. Dosa sepele yang dulu kita anggap tidak apa-apa tiba-tiba menjelma menjadi api yang membakar penyesalan. Hari itu, manusia melihat seluruh perjalanan hidupnya tersaji tanpa sensor, tanpa bisa disangkal. Setiap pilihan yang pernah diambil menjadi saksi yang tak akan berdusta. Namun, selama napas masih keluar masuk dada, selama mata ini masih bisa berkedip, selama kaki masih bisa melangkah, penyesalan itu belum terlambat. Inilah kesempatan yang tidak dimiliki oleh miliaran manusia di hari kiamat nanti. Kita masih bisa memperbaiki apa yang dulu kita abaikan, masih bisa menghapus noda dengan air mata taubat, masih bisa mengejar kebaikan yang pernah tertunda. Maka, renungkanlah, apakah kita ingin menjadi bagian dari mereka yang hanya bisa menunduk sambil berkata, "Ya Allah, kembalikan aku," atau menjadi bagian dari hamba yang disambut malaikat dengan ucapan, "Jangan takut, jangan bersedih. Hidup ini singkat, akhirat itu abadi, dan tidak ada penyesalan yang lebih pedih daripada menyadari kebenaran ketika pintu kembali sudah tertutup selamanya." Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.